Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran matematika. Untuk kelas 3 kita akan belajar tentang limit fungsi, turunan fungsi, integral, dan statistika. Harusnya kita akan belajar tentang limit fungsi dulu, tetapi karena nanti di limit fungsi kita memerlukan konsep dasar tentang turunan fungsi, maka di pertemuan pertama kita akan membahas secara singkat dulu tentang apa itu definisi turunan fungsi. Turunan fungsi atau bahasa matematikanya adalah diferensial. Fx sama dengan atau fungsi fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya atau diferensialnya adalah f aksen x, lambangnya adalah f aksen x sama dengan an x pangkat n min 1. Minta diperhatikan ini, kita membahas ini dulu pangkatnya. Ternyata ini itu secara konsep kita bisa ambil dalam kehidupan sehari-hari. Misal kita jangan langsung ke rumus ini dulu, kita membayangkan dulu. Misal kita di sebuah gedung di lantai 8, maka kalau kita menggunakan eskalator turun maka dari lantai 8 menjadi lantai 7. Misal dari lantai 6 turun ke lantai 5. Misal dari lantai 2 turun menjadi lantai 1. Hubungannya apa dengan di sini tentang definisi turunan fungsi? Lihat pangkat yang di atas, lihat pangkat fx, ax pangkat n. Pangkatnya n. Setelah turun, pangkatnya menjadi n min 1. Berarti konsep kita pangkatnya tinggal diturunkan 1. Koefisiennya yang tadinya a menjadi an. Ternyata an a kali n. Tinggal kita kalikan aja. Ya. Kalau belum begitu jelas, kita langsung ke contoh. Contoh. Turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4. Di sini kita lihat dulu pangkatnya. Pangkatnya dia pangkat 4. Lantai 4 turun menjadi lantai 3. Maka di sini koefisien x-nya pangkatnya 3. 5 kali 4, maka di sini ditulis 5 titik 4. Titik itu maksudnya adalah kali. 5 kali 4 sama dengan 20 x pangkat 3. Maka turunan fx sama dengan 5x pangkat 4 adalah f aksen x 20 x pangkat 3. Tadi 20 dari mana? 5 kali 4. X pangkat 3 dari mana? Tadinya pangkat 4 menjadi pangkat 3. Contoh yang kedua, fx sama dengan min 6x pangkat 3. Pangkatnya 3, turun 1 menjadi pangkat 2. Min 6 kali 3, langsung aja ya, kita ini langkah yang kedua bisa ini dihapus atau langsung saja. Min 6 kali 3 menjadi min 18. Pangkatnya 3 jadi pangkat 2. Intinya dia turun 1. Sekarang contoh yang ketiga, 4x pangkat 2. Maka turunannya adalah 4 kali 2. 4 kali 2, 8. Tadinya pangkat 2 menjadi pangkat 1. Variabel kalau dipangkatkan 1, pangkatnya boleh tulis, boleh tidak. Biasanya tidak ditulis. Maka di sini 4 kali 2, 8 x. Ya, x yang di sini sebenarnya x pangkat 1, tetapi tidak tertulis. Contoh yang keempat, fx sama dengan 7x. 7, tadi kan pangkatnya 1 ya, 7 kali 1, berarti tadinya pangkat 1 jadi pangkat 0. 7 kali 1, 7. Sesuatu kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, maka 7 kali 1 adalah 7. Atau nih, biasanya kalau saya menggunakan konsep seperti ini, kalau ada variabel x-nya pangkatnya 1 atau x saja, kita cukup ambil koefisiennya. Kalau di situ 7x, maka turunannya adalah 7.
Contoh lagi fx sama dengan misal 25x, maka turunannya adalah 25. Contoh fx sama dengan min 9x, maka turunannya adalah min 9. Kita bisa ambil koefisiennya saja sudah cukup. 5. Fx sama dengan 6. Di sini tidak ada variabel x, maka turunannya adalah 0. Ya, berarti apa? Turunan itu yang perlu kita perhatikan adalah fungsi yang mempunyai variabel. Kalau variabelnya x, ya menggunakan x, atau variabel yang lain, bisa huruf apapun ya. Contoh yang keenam. Contoh yang keenam di sini adalah pengembangan dari contoh 1 sampai 5. Bedanya adalah kalau yang nomor 1 sampai 5 itu 1-1. Kalau contoh yang keenam, di situ ada beberapa variabel. Fx sama dengan 5x kuadrat min 7x plus 9. Saya kalau mengerjakan seperti ini, yang perlu kita lihat adalah yang mempunyai variabel lah. Berarti yang saya lihat hanya 5x kuadrat min 7x. Nah, 5 kali 2 10, pangkatnya 2 jadi pangkat 1. Min 7x, tadi saya bilang kalau seperti ini kita cukup ambil koefisiennya min 7. Berarti turunannya menjadi 10x min 7. Contoh yang ketujuh, fx sama dengan x kuadrat plus 2x. Kalau contoh yang nomor 6 dengan contoh nomor 7, bedanya adalah koefisien x kuadratnya di situ tidak tertulis angka, tetapi sebenarnya ada angkanya, yaitu angka 1. Ya, di sini ada tulisan, sebenarnya dia adalah, di situ kan tertulis x kuadrat plus 2x min 5. Dia sebenarnya adalah 1x kuadrat plus 2x min 5. Ya, untuk turunannya kita perhatikan yang cukup yang punya variabel, berarti 1x kuadrat plus 2x. 1 kali 2 2x plus 2x, berarti yang diambil cukup koefisiennya, jadi plus 2. Contoh ke-8, fx sama dengan x kuadrat plus x plus 3. Cukup kita lihat koefisiennya. 1 kali 2 berarti 2x. Di sini plus x. Plus x kan sebenarnya dia plus 1x. Kalau turunannya plus 1x berarti turunannya adalah 1. Maka f aksen x sama dengan 2x plus 1. Yang ke-9 jauh lebih kompleks. Kalau tadi pangkat tertingginya 2, ini pangkat tertingginya 3. Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat min 6x plus 1. Yang perlu kita perhatikan adalah yang punya variabel x. Maka di sini adalah 2 kali 3 6. Tadinya pangkat 3 menjadi pangkat 2. Min 5 kali 2 min 10. Tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1. Min 6x, berarti turunannya adalah min 6. Jadi turunannya adalah f aksen x nya adalah 6x kuadrat min 10x min 6. Dan contoh yang terakhir adalah fx sama dengan 1x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 2x plus 1. Maka turunannya adalah 1 kali 3 3x kuadrat 3 pangkatnya 3 menjadi pangkat 2. 3 kali 2 6, pangkatnya 2 jadi pangkat 1, min 2x, berarti kita cukup ambil koefisiennya jadi min 2. Ini adalah basic dari turunan fungsi. Dan nanti kita di limit kita akan banyak menggunakan konsep turunan fungsi ini untuk mengerjakan limit fungsi dengan cara cepat. Makanya saya ajarkan ini dulu. Karena apa? Bagi saya ini penting agar kalian nanti pada saat membahas tentang limit, kita sudah tahu bagaimana cara kita untuk mengerjakan. Nanti bisa dicari contoh soal dari literatur lain, dari buku atau dari sumber yang lain. Ya.
Dan nanti silahkan Anda kerjakan latihannya. Kalau Anda merasa kurang atau Anda bisa mengimajinasikan sendiri, membuat soal sendiri, menjawab sendiri, itu nanti jauh lebih bagus dan ada nilai tambahan tersendiri untuk itu. Ini soalnya ada 10, misal Anda mau membuat tambahan sendiri menjadi 20, saya jauh lebih senang. Kalaupun tidak pun nggak masalah. Yang wajib 10 soal ini nanti Anda kerjakan. Kalau memang Anda punya imajinasi atau bisa mengarang soal sendiri, bisa menjawab sendiri, itu lebih baik. Karena kalau Anda bisa membuat soal sendiri dan bisa menjawab sendiri, berarti Anda sudah memahami materi ini. Ya. Selamat belajar, selamat mengerjakan, selalu jaga kesehatan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.